Rizka, siapa yang mau datang ke sini? Ada siapa? Ada senior-seniorku. Oh, katamu mereka ini ngeband, Iya. kamu belum lahir. Oh gitu. Itu legend berarti. Legend berarti. Siapa yang mau mampir ke ruang tamu muda-mudi siapa? Kobe. Ada Kobe. Suruh masuk. Suruh masuk dong. Nah, ini baru beneran masuk. Halo, Mas. Akhirnya yang kemarin kita rasan-rasan, band yang pengen sekali kita undang ke sini tapi kita nggak ada kontaknya. Tiba-tiba manajemennya itu teman dekat saya ya. Finally ya? Finally. Kobe bisa nggak mampir menyala? Bisa, ada Kobe! Wow. Biasanya bertujuh. Ini bukan Kobe paling ini. Kok aja? Kobe 2.0. Iya, mana yang lain Mas? Yang lain mana yang lain? Yang lain lagi sibuk. Lagi Lagi ada sibuk. kerjaan. Sibuk ini apa? Budak korporat, kerjaan berhubungan dengan musik apa gimana? Macam-macam. Macam-macam. Oh iya. Iya. Ada yang musik, ada yang corporate. Korporat juga ada ya? Ada. Akhirnya menyadari realistis ya? Iya. Ya wajib. Wah iyalah kan maksudnya Wajib. band-bandan itu sebagai bentuk healing yang cukup baik lah ya buat kalau stres di kantor, di rumah, Di mana lagi? di jalan. Ya tapi keren loh. Finally kita kedatangan Kobe yang walaupun cuma 2 orang aja tapi nggak apa-apa. Iya, Yang iya. penting 2 orang. Tapi mudah-mudahan episode berikutnya Amin. nambah. Ya, Amin. Mudah-mudahan ya. Ya siapa tahu ngeluarin album baru mampir lagi ke sini ya kan? Itu kayaknya harus dibahas sih. Ini kesini kan harus dikulik. Ini kita Betul. syuting 2 episode. Tak briefing langsung ya. Iya. Sambil on cam. Gak apa-apa. Ya tapi intinya Kobe datang ke sini pasti membawa sesuatu hal yang baru. Yoi. Iya. Ya kan? Entah itu dari karya. Kalau personil enggak ya? Personal ada. Oh, ada yang bisa nanti kita tanya-tanya mengenai apa yang Boleh. baru dari Kobe. Yoi. Tapi sebelumnya kenalan dulu kali Mon. Mungkin ya buat para muda-mudi yang Gen Z ini. Yang Gen Z, wah harus dikenalkan Mungkin ulang. ya. Kalau milenial sudah kenal. Milenial sudah kenal. Karena zaman gue SMA Sudah kenal. mereka iya benar. Yang Gen Z harus kenalan dulu. Mungkin bisa dikenalin nih dari Kobe itu personilnya ada siapa aja? Aku Helmi gitaris. Oke. Ini Aku Sanji di vokalnya. Terus Ada Ceko juga vokal. Mhm. Ada Mas Idam ini sekarang di perkusi. Oh ya. Oke. Dulunya di drum. Drummernya Kobe dulu Mas Idam. Oke. Terus? Sekarang pakai perkusi sekarang. Oke. Oke, ada Mas Ada Idam, Mas Dayat di basisnya. Mas Dayat basis. Ada Miki DJ-nya. itu additional Oh, tapi additional ya. Additional. Iya. sama Terus drummer Bayu. ada drummernya Bayu. Yang baru adalah Bayu sama Miki. Mas Bayu, karena saya tahu drummer lamanya Kobe itu siapa. Teman-teman main juga ya. Gitu. Bayu sama siapa tadi yang baru? Miki. Miki tuh yang DJ tadi ya? DJ, ya. Oh, I see. Oke, ini kedatangan dedengkot ya kalau bisa dibilang di dunia, kalau bisa dibilang rock ya hip hop Enggak ya, sih iya. metal, new metal. Popang mereka tuh. Jadi modern rock. oh, Masnya apa masnya? tapi di sini harus ada ini dulu, nggak akan sah ke sini sebelum melakukan ritual. Apa itu? Apa ritualnya? Teman-teman Kobe harus kompak noleh ke sebelah kanan. 1, 2, 3, band keren deh gitu. Nyesel nggak barusan? Nyesel. Tapi dia berubah. Dari dulu sampai sekarang berubah dia. Berubah ke Bentuk apa? badan masih berubah ya kan, bentuk badan. Soalnya kan kalau misal Monjin bedanya 2000 berapa? 2000 sama kayak mereka. Nah, 2004. 2004. Kalau Kobe tadi 2000, kan 2000 ya? sempat ngobrol dari tahun 2000 ya? 2000. Dari tahun 2000. MTV loh, aku tau Kobe dari MTV bro. Oh iya. Iya. Oh alah. Gitu. Masih ada MTV. Judul lagunya adalah Positive Vibes. Positif thinking. Vibes zaman sekarang. Tapi kita nggak ngulik Kobe dulu ya, karena sesuatu yang baru dari Kobe itu akan lebih seru kalau kita nguliknya from zero Tuh. to hero. Standar. Nggak ini loh, maksudnya kan sebagai band yang emang udah dari lama, dari tahun 2000 Ya, itu ya. band-band zaman dulu kan kalau misal mau mengeluarkan karya, terutama album nih harus banget ada fisiknya. Kalau Ya. sebenarnya Spotify. Belum ada Nggak Spotify, ada. Apple Music, Nggak gitu. Ada, bahkan dulu kayak Reverb Nation, terus apa lagi tuh? For shared. Yang gitu-gitu nggak ada ya mas ya? Nggak ada. Bener-bener Nggak ada. rilisan Band fisik. handphone aja masih handphone tulali. Paling ring Iya, kan? ada ya. Apa mono? Monofonik. Monofonik ya? Monofonik ya. Iya. Iya. Berarti video klip pun masih beta kan? Atau enggak? Iya, yang positif Masih. thinking. Iya. Jadi Iya. thinking. Mas siapa sorry?
Beta Camp. Apa beta camp Cuma mas usah dikandang. Sekarang apa ini, Mas? Pita. Jadi dulu setauku ya di MTV itu, kalau sekarang kan mungkin share link ya. Kalau dulu itu kamu harus store Betacam-nya itu ke produser MTV segala macam. Fisiknya gitu. benar-benar Iya. fisiknya. Nyetelnya pakai DVD gitu lah. Ditelur itu loh. Bentar. Kan nggak tahu. Aku juga nggak tahu sih kalau alatnya itu apa, aku juga nggak tahu sih. Cuman aku taunya berupa Betacam. Oh gitu. Iya. Ih, keren banget. Nah ini kalau ngomongin rilisan fisik menarik sih buat band yang usia 24 tahun, buat Ya, Kobe 24. 24 tahun ya. Kalau rilisan fisik menurut Kobe sendiri relate gak sih sama generasi yang sekarang mulai Z yang akhirnya merasa tua karena punya generasi Alpha? Untuk kita yang bermain musik itu relate gak sih Mas? Punya rilisan fisik apapun ya, merchandise. Kalau merchandise Ya. masih ada lah ya. Kayak fisik album, Banyak. CD, kaset. Iya, gitu. soalnya kan zaman sekarang Harus ada udah sih, mulai ya. ini. Harus ada ya? Harus ada. Oh, Karena beberapa orang tuh fanatik harus punya koleksi. Berarti itu termasuk ini aja ya, kolektor aja Mas? Atau Enggak sih, kalau memang dia memang apa ya, kayak musisi, aku harus ada ini berupa fisik yang namanya benar-benar original ya. Oke. Ya kayak gitu ada. Iya, kalau ngomongin rilisan fisik berarti menurut teman-teman Kobe itu mau generasi apapun harus bisa diedukasi ya. Iya. Ya. Iya. saya banyak dengar juga katanya band-band tuh kayak bilang nggak perlu rilisan fisik, toh udah ada Spotify yang bisa menampung semuanya. Digital itu. sekarang lagi merajai. Iya, dengerinnya lebih gampang. Iya. Tapi kalau misal Kobe masih rilis fisik sampai sekarang buat album-album. Ya, album sebenarnya belum ada. Belum ada album, jadi per single. Oh, Terus oke. single. Terakhir Kobe punya rilisan fisik tuh tahun berapa ya, Mas? Yang album ketiga Album ketiga? 2011 ya. Album No Comment. Itu 2000? 2011 ya. 2011 masih relate lah ya dengan album-album fisik itu. Relate lah, walaupun sebenarnya yang namanya sosial media sudah mulai ada tuh, maksudnya Twitter mulai rame, Instagram baru awal-awal gitu ya. Cuman ya apa ya, kalau diomong sekarang nih sebenarnya bukan menolak ya dengan rilisan fisik ya, even mungkin kita akhirnya lebih memilih, kita tuh maksudnya yang di generasi milenial itu kan kita mikirnya kayak Simple. iya, kalau misalnya jangan dulu deh rilisan fisik, kita juga ngelihat pasar kayak gimana, akhirnya ngelempar single-single itu juga sebenarnya tes pasar. Ya, tes Kalau pasar memangnya benar. sudah bisa kita raup, kita mau buat apa aja tuh kayak sah-sah aja gitu. Iya sih. Sama halnya kayak merchandise ini tadi ya, yang dimana banyak banget kan, apalagi dari dulu. Iya. Tapi kalau misal dulu ini gak sih, merchandise emang udah hype ya dari dulu. Dari Sebenarnya Kobe ini tahun-tahun generasinya apa? 2000. Boomer atau generasi milenial? Nama itu nama fan-nya. Enggak, maksudnya generasi-generasi kan sekarang udah Gen Z. Kalau aku gila milenial loh Mas, kelahiran tahun 88. Milenial. Ikut milenial ya berarti. Nah itu kalau di tahun itu, milenial di tahunnya Kobe tahun 2000 itu, Iya. apa tadi perilisan? Ya merchandise itu Iya. hype gak sih? Iya sih. Dicari juga. Maksudnya Dari dulu Iya. tuh masih hype ya? Gimana Mas cara nge-reach out ya? Kalau sekarang kan posting, pre-order ya kan? Betul. Kalau dulu tuh ya Bang? Dulu Jualannya gimana? beli album dapat kaos. Oh, jadi Free. bonusnya. Atau dibalik. Ya. Beli merchandise-nya merchandise-nya dapat dapat. albumnya. Iya. Bundling jatuhnya ya? Balik. Oh sudah apa ya, sudah mulai dilakukan sama Kobe since day one nih berarti tahun 2000-an. Iya. Kalau Gitu. Defense emang ada dulu? Ada Apa? merchandise? Merchandise ada, cuman kita tuh lebih ini mungkin sadarnya telat ya. Jadi aku harus ngakuin sih kalau kita ngomongin soal kaos, karena terlena dengan event-event yang dulu ya kita hampir tiap minggu bisa main. Iya. Jadi kita tuh lebih kayak udah mancing teman-teman yang suka dengan karya, kayak that's all gitu. Nanti mereka tuh pasti kan request kayak, Mas gak ada kaosnya ta ini. Akhirnya kita ngerasa kayak ya ntar deh gampang. Sekarang ketika kita sudah mulai ya dibilang turun banget, enggak, cuman memang harus diakui manggungnya nggak kayak dulu. Mulai mikir tuh, aduh kayaknya kita kalau nggak manggung dapat duitnya dari mana ya, bisnisnya dari mana ya, merchandising nih, apa mulai dari kaos segala macamnya. Tapi kita sadar ternyata kebutuhan mereka itu sudah nggak kayak dulu. Iya. Ya. Berburunya nggak kayak dulu. Oh masa ya? Iya. Tapi kalau buat Kobe sendiri sepenting apa sih mengeluarkan merchandise Iya. gitu loh untuk fans-fans gitu kan? Itu buat apa ya? Namanya buat pengingat. Oke. Nah, jadi salah satunya mungkin dia benar-benar suka sama Kobe, kelihatan gitu dari Oh, situ. iya. Dia mau beli, Nah, mau jadi kenangan buat dia. Iya benar-benar. Apalagi apa teman-teman yang jauh kan di luar pulau. Iya, fansnya Kobe maksudnya makin banyak yang se-Indonesia ya bisa dibilang ya Mas. Iya. Gokil. Terus kalau ini ya, mungkin kalau ada merchandise yang dirilisnya rilisan-rilisan awal, kelihatan tuh, wah ini
OG nih. Old school fans. Old school fans. Iya. Kan, iya Nah, kan? ini seumuran nih. Iya bisa jadi. Karena misalnya nggak ada yang punya ini merchandise ini, kamu kok punya ya? Karena ternyata Karena dia umur ngikutin udah COVID. segitu. Iya betul. Nah, karena sekarang juga itu per fanbase itu punya sendiri-sendiri ya saya. Karena mereka bikin sendiri. Oh ini merchandise Iya. untuk fanbase. Apa nama fanbase-nya? Komunitas. Komunitas. Oh kayak komunitas Surabaya, komunitas. Iya, Kelebihan berat badan gitu maksudnya. Obesitas. Bukan. Yes, dibenerin orang-orang lawas. Ada nyambung ya. Nah ini soalnya sempat ada pro kontra mas masalah merchandise ini mas. Kenapa? Pro kontra. Oh kirain. Kalau ada kon-konnya ada susah soalnya. Iya. Kontra, mohon. Ya, kontraktor ya bisa. Pro kontra perkara merchandise ini soalnya banyak konten, adalah salah satu konten creator, nggak salah satu juga sih, ada beberapa konten creator yang dia itu bikin konten kalau ngelihat ada orang pakai merchandise band ditanyain sebutin 5 lagu dari Nah, band itu ini istilahnya misal Slipknot apa? gitu. Polisi. Oh, iya. Slipknot. Itu puisi Flintstone. aku tertipu. Nggak, yang itu Flintstone lagi ngeluarin merchandise untuk Halloween. Oh Iya, jadi kayak iya. persetan. Aku nyatanya cuma satu ya, tak pakai ini toh. Gak berani aku lempar pas. Kayak gitu tuh maksudnya kayak jadi pro kontra kan. Emang kenapa sih kalau misal beli merchandise emang gara-gara suka sama desainnya Iya. aja? Polisi apa namanya gitu? Polisi skena. Ada tuh mas istilahnya sekarang. Jadi kok dikontenin, datang ke acara konser musik nih, yang main misalnya Slipknot misalnya. Kemarin kan sempat ramai tuh Slipknot di Jakarta. Kadang-kadang tuh ngeliat kayak, wah ini Gen Z nih pakai kaos Slipknot, tahu nggak sih Slipknot sebenarnya kayak gimana? Di kontennya ditanyain, ternyata itu nggak semua setuju kayak gitu. Awalnya seru, kayak makanya belajar tuh dari akarnya, dari rootsnya. Tapi semakin kesini kayak ngerasa merusak hak memiliki atau menyenangi merchandise walaupun suka terhadap satu lagu aja gitu ya. Cuma suka desainnya doang. Iya nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Kalau menurut Kobe nih sebagai dari tahun 2000 yang udah punya merchandise sendiri, sah nggak sih? Sah aja. Walaupun suka cuman satu atau kenal personalnya satu tok gitu. Sah aja. Gak apa-apa ya mas. Nggak masalah. Tapi zaman-zaman Gen Z gini mesti cuma satu aja. Iya. Memang berawalnya nanti satu kan. Pasti dia penasaran. Iya. Saya pasti penasaran. Pasti merembet kemana-mana. Betul. Pasti nggak apa-apa lah, awalnya satu aja. Nggak ada yang tahu cuma kenal satu. Nggak ada yang tahu lagunya cuma tahu satu. Akhirnya kan dia nyari tahu. Iya nyari tahu pasti. Yang dibutuhkan adalah orang yang nyari tahu. Iya itu goalnya sebenarnya. Goalnya di situ. Sebenarnya nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa, masa-masa aja. Soalnya juga kalau mau ngomongin merchandise ya ini yang aku tahu itu kan si Danila. Danila itu kan punya merchandise yang akhirnya desain dari fansnya diambil. Iya. Desainnya nggak melulu soal musiknya gitu loh. Iya. Jadi kayak apa serandom itu akhirnya si merchandise-nya. Atau mungkin merchandise yang kalau ngomongin soal merchandise kaos ya seringai itu konsisten tuh dengan desainnya. Oh iya kak? Kan yang mendesain memang si Aryan 13 ya. Dia ngedesain ya seringai itu punya karakter desain yang begini. Jadi ketika ada yang mau nyari merchandise ya mau tahu mau enggak, mau baru tahu mau old school fans, dia tuh kayaknya ngerasa kayak ini akan jalan kayak generasinya nih. Dengan desain seringai yang pasti kamu tahu deh karakternya desain fontnya begitu, logonya dia itu yang apa serigala militia kalau nggak salah itu kan ada serigala militianya tuh khas juga gitu ya. Jadi ya itu sebenarnya aku sih bukannya bilang karena aku juga ngeband ya mas ya. Jadi kayak ya nggak iso sih kalau misalnya kamu cuma tahu kita dari ini doang dari TikTok misalnya kalau sekarang. Kayaknya enggak sih. Aku setuju juga sih. Salah satu goalnya adalah bikin orang itu penasaran, dia cari tahu, akhirnya mengenal. Tapi bandnya juga harus tanggung jawab ya mas ya. Dia mau nonton kita tuh kita bisa ngasih suguhan apa yang buat mereka tuh kayak wah aku bakal beli lagi nih merchandise-nya. Gitu. Mungkin dari kita single Tangguh itu ya, yang waktu itu kita punya patokan ya, bukan patokan. Setiap single yang dirilis itu kita cetak kaosnya, jadi iya. Jadi Tangguh kemarin kaos Tangguh kita cetak. Termasuk yang dipakai hari ini. Sanjipa yang termasuk karya terbaru dari Kobe nanti kita bahas ya. Mbak Rizka, sudah mulai challenge ya kak? Udah dong. Ada di mana sih? Tapi sebelum ke challenge ya, aku mau cerita soal merchandise-nya Kobe. Kenapa? Aku dimarahin sama Kobenitas dulu waktu beli. Gara-gara? Pernah nggak sih Kobe ngeluarin merchandise warna kuning gini? Aku bilang loh pernah. Kobe Bryant. Bukan dong. Nah ini seperti biasa ini para muda-mudi kalau misal di muda-mudi di ruang tamu muda-mudi. Di ruang tamu muda-mudi kalau kita muda band ini pasti ada challenge-nya. Iya. Challenge yang dikasih sama Mbak Rizka yang namanya adalah Lirik ini belum ada nadanya loh. Wah.
gua. Ini ada kontennya sebenarnya. Apa sih nama kontennya? Lirik ini belum ada nadanya loh. Oke. Baru Mas Helmi tahu. Mas Anci kayak, oh si produser. Capek. Jadi ini adalah apa nggak? Dijelaskan dong challenge-nya. Jadi ini adalah challenge bikin lirik dadakan dari puisi yang tak bikin. Nah, produser kita itu ya, Mas Kobe ini. Produser kita itu namanya Mbak Rizka. Dia adalah orang yang sangat mencintai puisi. Nah, dia tuh hobi sekali menulis puisi khususnya. Nah, dia akhirnya bilang ke Monty sama Kimal, setiap teman-teman dulur-dulur dia sing teko nang kene sing bertamu harus membaca puisiku tapi dalam berupa nada. Keren. Dan nggak cuma dinyanyiin aja, masalahnya ada rules-rulesnya juga. Rulesnya silakan Mbak Rizka. Kalau puisinya sedih, nadanya harus happy. Terus? Kalau puisinya happy, nadanya harus sedih. Nah, jadi nanti Mas Ance membaca, ngelihat kira-kira ini puisinya happy apa asmara? Apa? Happy apa sedih? Happy apa sedih? Boleh dibaca dulu, silakan. Silakan. Nah, Kecil banget tulisannya. Ya dimarahin aja Mas, itu produser kita Mas. kalau gede billboard ya Mas. Gila ini sih. Mbak Kimal silakan gitarnya. Oke. Kamu nge-challenge generasi-generasi di tengkot ini kamu ya Mbak Rizka ya. Berani-berani ya kamu ya. Menurut teman-teman Kobe, Sedih? puisi ini sedih atau happy? Sedih nih. Oh, sedih Mbak Rizka? Benar. Betul! Berarti lagunya harus happy ya? Nah, happy itu maksudnya jadi Mas Helmi mungkin punya riff gitar yang happy. Nanti Mas Anci menyanyikannya juga dengan nada yang happy. Betul. Ya. Yoi. Oke. Oke. Latihan dulu nggak apa-apa. Latihan dulu nggak apa-apa. Latihan dulu boleh? Ya jangan sampai kalah Kalau sama kecil kemarin. dosanya. Wah, pinjam kacamata aku. Tak kasih nada yang enak aja. Ganda. Biar melekat. Wah masih bisa mana ada yang enak. Nah, nungguin ya. Bercanda Kobe. Semua lelahmu tak bermuara, mengapa tak tahu ujungnya. Kini daun diambil semua rasa, tak ada hasilnya. Apa ikut merana? Iya, ayo lanjutin. Kita semua lelah akhirnya. Apa asa itu sudah harus adanya. Habis ya. Kita semua bisa jadi suka. Apa semua asa Bahagia akhirnya. Muter gelasnya muter. berawal sedih berujung bahagia. Bener ya?